Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang membahas tentang organisasi nirlaba yang beranggotakan terdiri dari Muhammad Yusuf, Roin Riyadi, Nur Fajriana, Putri Dwi. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen. SPN organisasi merupakan proses mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang dilakukan oleh manajer. Dalam pengimplementasian strategi, sistem pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah struktur organisasi, SDM atau karyawan, serta budaya dari lingkungan organisasi. Pengertian organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba merupakan berdasarkan Internal Revenue Code Section 501. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset maupun pendapatannya kepada atau demi kepentingan pegawainya, termasuk pimpinan dan anggotanya, untuk jasa maupun produk yang disediakan. Tujuannya yaitu menyediakan beberapa jenis layanan publik. Kategori organisasi nirlaba ada dalam berbagai bidang, yaitu bidang amal, agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, atau bahkan lembaga pemerintahan. Baik, selanjutnya terkait ambiguitas tujuan dan konflik. Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan tujuan yang jelas. Inilah yang menjadi permasalahan dalam organisasi nirlaba, bahwa seringkali tidak ada kejelasan di dalam tujuan dan sasaran organisasi nirlaba. Ketidakjelasan dari tujuan inilah yang mengakibatkan konflik-konflik dalam organisasi nirlaba. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki tujuan utama yang berbeda-beda. Tanpa kejelasan tujuan yang akan dicapai dan cara yang harus dilakukan, maka akan sulit untuk menilai besarnya sistem kontrol organisasi tim manajemen dan penilaian atas kinerja yang baik. Masalah ambiguitas, tujuan, dan konflik ini merupakan masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh beberapa organisasi nirlaba. Mereka harus merancang sebuah sistem kontrol yang efektif, dan dalam menilai efektivitas dari sistem kontrol yang mencerminkan hukum, kebijakan, dan lingkungan sumber daya tempat organisasi nirlaba tertentu beroperasi. Nah, contohnya sebuah organisasi yang mengoperasikan museum, banyak konstituen memiliki kepentingan dalam organisasi, tujuan, dan kinerjanya. Dewan pengawas museum mungkin akan menganggap tujuan utama mereka adalah untuk menginspirasi beragam masyarakat melalui koleksi dan pameran karya seni dengan kualitas terbaik. Penanggung jawab kepentingan lainnya seperti masyarakat dan pejabat pemerintah akan lebih tertarik untuk menikmati pameran museum. Tokoh agama mungkin yang paling khawatir tentang tujuan seni dalam pandangan mereka baik secara sosial dan moral. Nah, perbedaan persepsi tujuan inilah yang dapat menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang unik dan tepat. Selanjutnya terkait pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba. Pengukuran kinerja ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dari masing-masing organisasi. Untuk dapat menilai pengukuran kinerja, ditentukan indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Contohnya adalah rumah sakit. Nah, apabila tujuan rumah sakit ini adalah untuk menyembuhkan orang sakit, lalu bagaimana kesuksesan pencapaian tujuan dapat dinilai? Oleh sebab itu, diperlukan indikator untuk menilai kesuksesan pencapaian tujuan. Karena tanpa adanya indikator, tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen akan menjadi lebih rumit atau lebih sulit. Nah, hal itu menjadi sulit untuk yang pertama, mengukur kinerja organisasi dalam segala tujuannya,
dan juga untuk menggunakan kontrol hasil, termasuk insentif berbasis kinerja pada tingkat organisasi yang lebih luas. Yang kedua, menganalisis manfaat dari investasi atau beragam tindakan alternatif. Yang ketiga, mendesentralisasikan organisasi dan manajemen entitas. Tanggung jawab manajer pada kinerja daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan tujuan utama organisasi. Dan yang keempat, membandingkan wujud kinerja pada kegiatan yang berbeda. Yang kelima, pada organisasi nirlaba ukuran kinerja kurang diperhatikan, sehingga Dewan Direksi Pengurus atau Pengawas Nirlaba menuai kritikan. Yang keenam, selain itu, masalah yang sering dihadapi organisasi nirlaba adalah seringkali manajer tidak memiliki penyelesaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya akuntansi organisasi nirlaba. Di dalam laporan keuangan, organisasi nirlaba sedikit berbeda dengan organisasi laba, baik di dalam bentuk maupun isi. Standar yang komprehensif untuk laporan keuangan eksternal untuk keperluan umum oleh organisasi nirlaba tidak ada di Amerika Serikat, sampai Dewan menerbitkan Pernyataan Akuntansi Keuangan nomor 117 pada tahun 1993 FAS 117. Pembuatan Standar Akuntansi Keuangan Financial Accounting Standard FAS 117 ditunjukkan untuk meningkatkan hubungan saling pengertian dan penyamaan laporan keuangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana mereka dari sumbangan atau donasi yang diberikan kepada organisasi. Ketentuan sumbangan atau hibah bisa membatasi tujuan penggunaan sumber daya. Pembatasan sumber daya yang dimaksud adalah penggunaan sumber daya dengan tujuan tertentu, seperti untuk melakukan penelitian kanker, untuk mengeluarkan pembuatan gedung baru, dan suatu periode tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah akuntansi organisasi nirlaba. Pada PSAK nomor 45 yang diterbitkan oleh IAI tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yaitu untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba non-pemerintah. Dalam PSAK, karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama atau aset, penyumbang bukan pemilik entitas, dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Lanjut ke pengawasan eksternal. Kekurangan dari organisasi nirlaba juga dilihat dari pemilihan anggota dewan organisasi. Anggota dewan organisasi seringkali dipilih tanpa syarat dan kualifikasi kelayakan yang tepat. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kinerja pengawasan yang kurang optimal. Pada pengawasan internal organisasi gagal, maka saat itulah pihak dari eksternal konstituen dapat memberikan tekanan langsung, di mana mereka bertindak sebagai pengawas eksternal. Sebuah kekhawatiran yang disuarakan oleh Michael De Lucia yaitu pada sektor amal kecenderungannya akan menjadi lebih percaya dan kurang pengawasan. Hal ini tentunya menjadi kelemahan dalam organisasi nirlaba dalam bidang amal. Kepercayaan inilah yang menuntut anggota dewan harus bertindak sesuai dengan tujuan yang baik dan dapat berlaku dengan bijaksana dalam kondisi dan posisi yang dihadapi. Yang terakhir ada karakteristik karyawan. Adapun perbedaan antara karyawan organisasi nirlaba dengan organisasi laba, yaitu karyawan organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang tidak dimiliki organisasi laba. Karakteristik tersebut dapat memberi implikasi yang positif juga implikasi negatif. Tujuan utama organisasi nirlaba bukanlah untuk mendapat keuntungan. Oleh sebab itu, hal ini sedikit menyulitkan organisasi untuk mendapatkan karyawan. Orang yang bersedia bekerja di organisasi nirlaba merupakan orang yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasi. Dengan demikian, para karyawan di organisasi nirlaba dapat disebut juga sebagai relawan. Banyak organisasi nirlaba
yang cenderung mempertahankan karyawannya yang berkomitmen untuk tujuan akhir organisasi. Dengan karakter organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan, sehingga organisasi harus dapat memberikan sistem insentif non-keuangan kepada pekerjanya atau karyawan sesuai ekspektasi yang diharapkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 tentang organisasi nirlaba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.